Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marlina Pasaribu, guru di SMP Negeri 4, Binjai, Sumatera Utara. Praktik baik, asesmen pembelajaran seni tari untuk kelas 7. Pembelajaran seni tari di tingkat sekolah menengah pertama memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk kepekaan estetika, kreativitas, serta pemahaman budaya bagi para siswa. Di SMP Negeri 4 Binjai, salah satu tantangan utama dalam pembelajaran seni tari adalah bagaimana mengembangkan asesmen yang tidak hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi juga kemampuan praktis dan sikap mereka terhadap seni. Pada kelas 7, siswa diperkenalkan dengan berbagai bentuk dasar seni tari yang merupakan bagian integral dari kurikulum seni budaya. Dalam pelaksanaannya, asesmen pembelajaran seni tari seringkali menghadapi kendala, terutama dalam mengukur keterampilan praktis dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah praktik baik dalam asesmen pembelajaran seni tari yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa, baik dari segi keterampilan praktis, pemahaman teoritis, hingga sikap siswa terhadap pembelajaran tari. Naskah ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik baik yang diterapkan dalam asesmen pembelajaran seni tari di kelas 7 SMP Negeri 4 Binjai yang meliputi latar belakang, tantangan, aksi, serta refleksi hasil yang diperoleh dari implementasi praktik ini. Latar belakang dari pelaksanaan praktik ini adalah kebutuhan akan asesmen yang komprehensif dan adaptif dalam pembelajaran seni tari. Seni tari tidak hanya melibatkan unsur teoritis, tapi juga keterampilan motorik, ekspresi, serta kreativitas. Hal ini seringkali sulit untuk diukur hanya dengan menggunakan metode asesmen tertulis ataupun tes. Selain itu, minat siswa terhadap seni tari juga bervariasi. Ada yang sangat antusias, namun ada pula yang cenderung pasif. Guru seni tari memiliki peran besar untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan terukur dengan baik. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidakmampuan guru untuk mengevaluasi keterampilan tari siswa secara menyeluruh. Banyak siswa yang merasa cemas ketika harus tampil di depan umum, sementara yang lain mungkin menunjukkan kreativitas namun kesulitan dalam hal teknik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode assessment yang dapat menilai berbagai aspek dari pembelajaran seni tari secara lebih adil dan objektif. Praktik ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya melalui tari, serta bagaimana mereka mengembangkan rasa percaya diri dan kreativitas dalam berkarya. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik asesmen ini adalah variasi kemampuan siswa, yaitu tidak semua siswa memiliki dasar keterampilan tari yang sama. Beberapa siswa mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan tari di luar sekolah, sementara sebagian lainnya baru pertama kali belajar. Variasi ini kesulitan dalam menilai kemajuan siswa dengan standar yang sama. Kemudian, keterbatasan waktu pembelajaran. Pembelajaran seni tari di SMP seringkali dibatasi oleh alokasi waktu yang minimal. Dalam waktu terbatas, guru harus mampu memberikan pembelajaran, latihan, serta asesmen yang adil dan komprehensif. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang kelas yang digunakan untuk pembelajaran seringkali tidak memadai. Ruang gerak yang terbatas serta kurangnya fasilitas seperti cermin, alat musik pendukung, atau bahkan lantai yang sesuai untuk latihan tari menjadi hambatan yang harus dihadapi. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik asesmen ini adalah variasi kemampuan siswa, yaitu tidak semua siswa memiliki dasar keterampilan tari yang sama. Beberapa siswa mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan tari di luar sekolah, sementara sebagian lainnya baru pertama kali belajar. Variasi ini kesulitan dalam menilai kemajuan siswa dengan standar yang sama. Kemudian, keterbatasan waktu pembelajaran.
Keterlibatan siswa yang minim, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap seni tari. Sebagian siswa cenderung kurang aktif atau tidak tertarik dengan kegiatan tari, sehingga sulit untuk memotivasi mereka agar terlibat secara maksimal. Kemudian, kesulitan dalam asesmen keterampilan praktek. Asesmen seni tari membutuhkan metode yang berbeda dari asesmen akademik lainnya. Penilaian tidak bisa hanya bergantung pada tes tertulis, melainkan harus mencakup penilaian observasi, presentasi, dan evaluasi keterampilan praktis. Pada bagian aksi, untuk mengatasi tantangan yang telah saya sebutkan, beberapa langkah strategis diterapkan dalam praktek asesmen ini. Yang pertama, penerapan asesmen berbasis proyek. Siswa diberi tugas untuk menciptakan karya tari dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa dan mereka harus membuat koreografi berdasarkan tema yang diberikan. Asesmen ini tidak hanya menilai hasil akhir atau tari yang ditampilkan tetapi juga proses kreatif, kerjasama tim, serta pengetahuan tentang tema yang dipilih. Yang kedua, asesmen formatif berbasis observasi. Selain asesmen sumatif di akhir proyek, asesmen formatif dilakukan secara berkala selama proses latihan. Guru mengamati perkembangan siswa dalam hal teknik, ekspresi, dan kreativitas. Dengan cara ini, siswa mendapatkan umpan balik yang langsung yang membantu mereka meningkatkan keterampilan sebelum penilaian akhir dilakukan. Pemanfaatan teknologi. Dalam beberapa sesi, siswa diminta merekam latihan mereka dan melakukan refleksi diri dengan menonton ulang video latihan tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat melihat sendiri kekuatan dan kelemahan dari gerakan yang mereka lakukan. Guru juga menggunakan rekaman ini sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, kolaborasi dengan siswa lebih maju. Untuk mengatasi variasi kemampuan, siswa yang lebih maju diajak untuk membantu teman-temannya yang masih kesulitan. Ini tidak hanya meningkatkan kerjasama antar siswa, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa yang lebih mahir untuk memperdalam pemahaman mereka melalui pengajaran. Selanjutnya, presentasi tari sebagai bagian dari asesmen. Setelah proyek tari selesai, setiap kelompok melakukan presentasi tentang koreografi mereka, menjelaskan tema, proses kreatif, serta filosofi di balik gerakan tari yang mereka pilih. Hal ini bertujuan untuk pemahaman teoritis mereka, serta bagaimana mereka mampu mengintegrasikan konsep tari ke dalam karya mereka. Pelaksanaan asesmen pembelajaran seni tari ini, beberapa hal dapat saya simpulkan bahwa efektivitas strategi penerapan asesmen berbasis proyek terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa yang pada awalnya kurang antusias menjadi lebih bersemangat ketika mereka diberi kebebasan untuk berkreasi dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Asesmen formatif juga membantu siswa untuk memahami perkembangan mereka secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memperbaiki kekurangan sebelum penilaian akhir. Yang kedua, dampak positif pada keterampilan dan sikap siswa. Secara umum, praktik ini memberikan dampak positif terhadap keterampilan tari siswa. Mereka menunjukkan peningkatan dalam hal teknik, kreativitas, dan ekspresi. Selain itu, siswa yang awalnya kurang percaya diri mulai menunjukkan peningkatan dalam hal keberanian tampil di depan umum. Kerja sama tim juga menjadi salah satu hasil positif dari penerapan proyek kelompok ini. Asesmen pembelajaran seni tari di kelas 7 SMP Negeri 4 Binjai melalui praktik baik ini membuktikan bahwa dengan pendekatan dan strategi yang dirancang secara tepat, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam nilai keterampilan seni dapat diatasi secara efektif. Penerapan asesmen berbasis proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam proses kreatif secara langsung yang memungkinkan mereka mengeksplorasi ide dan mengembangkan koreografi dengan cara yang lebih mendalam. Dengan mengutamakan kolaborasi antar siswa, mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga satu sama lain, memperkuat interaksi sosial serta kerjasama tim.